Kembali lagi Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Kita masuk ke dalam tema kita, belajar untuk memaafkan bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Habib Muhammad Syahab. Ya Habib, sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini memang kalau ngomongin memaafkan, ya Allah, gampang diucapkan, tidak gampang untuk dilakukan. Oh baik, silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Memaafkan semuanya seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal ya'fu wal yasfahu, tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita. Arti memaafkan di sini, ada orang yang mengatakan begini, Ali, oh saya udah maafin, cuman hati saya masih belum. Itu namanya belum maafin. Makanya wal ya'fu wal yasfahu, artinya maafin tapi yasfah, bersih. Maafin bersih, udah orang kalau dikatakan memaafkan selesai. Jadi belajar memaafkan ini butuh contoh. Ada salah satu contoh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Contohnya Nabi, riwayat daripada Anas bin Malik di dalam kitab Az-Zuhud Ibnul Mubarak. Ada satu hikayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi, kunna jalasna ma'an Nabi. Dikatakan sama sahabat, kami lagi duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, lagi duduk sama Nabi. Ketika itu seperti biasa membahas agama, membahas nanti sesuatu yang harus dibahas tentang Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, nanti apabila ada satu orang yang lewat, pertama kali orang yang lewat itu dia ahli syurga. Kami lagi duduk, ada Abdullah ibn Amr ibn As, ada Anas bin Malik, semua sahabat Nabi. Kata Rasul mengatakan, ada satu orang yang lewat. Ketika satu orang yang lewat ini yang duluan, maka dia ahli syurga. Maka tidak lama kami duduk, lewat satu orang duluan, orang lumayan setengah tua, dia punya jenggot, lewat, jenggotnya basah, tangan kirinya nenteng sendal. Dilihat sama sahabat, sudah, itu pertama, oh ini ahli syurga, kata sahabat. Hari kedua begitu juga. Ketika kami lagi duduk sama Nabi, Nabi berkata, nanti kalau ada satu orang yang lewat pertama kali, dia ahli syurga. Lewat dengan orang yang sama, dengan jenggotnya basah bekas berwudu, kemudian tangan kirinya menenteng sendal. Hari ketiga kami duduk bersama Nabi, Nabi tetap mengatakan sampai 3 kali. Itu syahid daripada Rasul, sampai Rasul mengatakan kalau ada orang yang lewat, seorang laki-laki, wahwa min ahli syurga, min ahli jannah, dia adalah orang ahli syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, yang lewat ini tetap itu laki-laki dengan setengah jenggotnya basah dari pemakai wudhu, dan tangan kirinya tetap menenteng sendal. Ini Anas bin Malik bingung, Abdullah ibn Amr ibn As bingung, sampai ketika Nabi bangun dari tempat duduknya pulang, ini Abdullah ibn Amr ibn As penasaran, apa ini amalnya orang kok bisa disebutkan Nabi ahlu syurga. Maka dia ikutin itu orang. Nabi keluar, dia ikutin sampai di rumah itu orang, diikutin sampai di rumah. Abdullah ibn Amr ibn As bilang begini, hai fulan, aku lagi ada masalah dengan keluargaku. Jadi aku berjanji sama keluargaku tidak pulang selama 3 hari. Apakah boleh aku selama 3 hari ini tidur di rumahmu? Ini orang yang baik, dia katakan, oh silahkan. Ini kesempatan nih. Kata Abdullah ibn Amr ibn As, kesempatan, aku pengen tahu amalnya apa. Kok bisa ditunjuk sama Nabi min ahli syurga? Setiap hari dia datang, setiap hari berkumpul sama itu orang. Abdullah bin Amr bin As tidak lihat dia qiyamul lail,
Tapi memang kata ya Abdullah bin Amas berkata kepada Anas bin Malik, la yatakallam illa fil khair, ini orang tidak berkata kecuali perkataan yang baik. Dan dia malam kalau tidur, kalau dia terbangun, dia langsung baca asma Allah sampai subuh. Tapi tidak ada ibadah yang betul-betul menekankan seperti apa kok dia bisa ahli syurga. Maka nggak sabarnya Abdullah ibn Amr ibn As 3 hari sudah nunggu, nggak ada berita yang begitu meyakinkan. Abdullah ibadahnya biasa aja. Kemudian Abdullah ibn Amr ibn As ngaku dia, wahai fulan, sebenarnya aku tidak ribut sama keluarga. Sebenarnya aku ini tidak ada perjanjian tidak pulang ke rumah. Cuman aku ingin cerita, Rasulullah selama 3 hari menyatakan siapa orang yang pertama kali lewat dia ahli syurga, dan 3 hari tersebut berturut-turut yang lewat hanya engkau. Maka apa amalmu, kata Abdullah ibn Amr ibn As. Tanya. Kata ini orang, sebagaimana kama ra'aita, sebagaimana yang kau lihat, aku biasa saja, amalku biasa saja. Cuma dia bilang satu, selalu aku biasakan, sebelum tidur tidak lagi ada sifat iri, tidak lagi ada sifat hasad. Sebelum tidur aku selalu belajar dan memaafkan orang yang berbuat salah kepadaku sebelum tidur. Fahada, dari sini tahu, oh ternyata kata Abdullah ibn Amr ibn As, balasan, kalau tanyakan ini termasuk belajar memaafkan, dan juga balasan orang yang memaafkan itu seperti apa? Balasannya adalah syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia belajar sebelum tidur. Kata Abdullah ibn Amr bin As, oh pantasan kau ahli syurga, kau melakukan sesuatu yang kami belum tentu lakukan, kata Abdullah ibn Amr bin As.